Shalom teman-teman, di sini saya akan mengajak kalian untuk kita sama-sama merenungi firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera. Sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera. Di sini saya akan mengambil sebuah tema, yaitu adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan yang kecelakaan. Di sini ada 3 poin penting yang akan saya ambil, yaitu yang pertama adalah Tuhan pegang kendali. Hidupmu bukan kebetulan, ada rencananya. Jika kita melihat Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, ketika kita dilahirkan, sebenarnya Tuhan sudah merencanakan apapun yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan sudah merencanakan apapun yang terbaik untuk masa depan kita. Tapi tergantung dari kita sebagai manusia, bagaimana kita menikmati janjinya, bagaimana kita datang kepada Dia, bagaimana kita datang untuk mengucap syukur setiap hari kepada Dia, dimana kita selalu mengandalkan Dia, gimana caranya kita meminta kepada Dia. Maka hidup kita itu bukan hidup karena kita memang dilahirkan, kita hidup bukan karena kita kebetulan hidup, bukan karena kita memang sedang bernafas, tapi karena memang rencana Tuhan yang menghidupkan kita untuk kita datang kepada Dia dan untuk kita bahagia bersama Dia. Tuhan memberikan kita waktu yang begitu panjang dari kita lahir sampai mungkin kita mati, untuk kita menikmati semua yang ada di dunia ini. Lalu Dia membawa kita ke tempat beristirahat yang paling kekal, yaitu di surga, yang dimana di sana kita tidak akan pernah merasakan yang namanya penderitaan, tangisan lagi. Dan yang poin kedua adalah rancangannya selalu baik. Meski prosesnya gak enak, ujungnya damai sejahtera. Berbicara tentang rancangannya yang selalu baik, coba kita bandingkan dengan rancangan yang kita buat sendiri. Rancangan yang mungkin kita buat oleh pasangan kita, rancangan yang kita buat oleh keluarga kita, pasti semua itu selalu berakhir kalau bukan kita yang kecewa, mereka yang kecewa. Mungkin kita antara kedua belah pihak bisa sama-sama kecewa. Tapi jika kita mengatur rancangan ini bersama Tuhan, percaya aja, rancangan itu tuh tidak pernah yang menyakitkan kita. Mungkin Tuhan akan mengubah cara kita dan membuat kita bertanya, membuat kita merasa seperti kayak gagal. Tapi proses yang Tuhan berikan kepada kita itu memang bukan proses yang mudah, proses yang begitu sulit. Tapi di kesulitan itu kita bisa belajar. Saya selalu berpikir bahwa ketika saya diberikan suatu cobaan, ketika saya diberikan suatu hal yang membuat saya ragu akan diri saya sendiri, ragu akan masa depan saya, di situ saya belajar, dimana kayak kalau saya tidak belajar dari hal yang kayak seperti ini, mungkin kedepannya jika saya mengalami hal seperti ini, saya tidak tahu, saya tidak bisa prepare, saya tidak bisa survive dengan keadaan itu yang Tuhan berikan. Tapi ketika Tuhan memberikan di depan, di awal dari rencana saya, Tuhan berikan proses yang kurang enak kepada saya, itu saya bisa belajar dari setiap kesalahan saya. Dan poin yang ketiga, ada masa depan plus harapan. Jangan takut hari esok, Tuhan udah siapkan. Banyak dari kita yang sering khawatir akan hari esok, banyak di antara kita yang khawatir akan apa yang kita makan besok, apa yang kita pakai besok. Tapi Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik untuk kita. Seperti bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita, kesayangannya Tuhan pasti pelihara. Itu adalah lagu dan juga kata-kata yang selalu saya ingat di dalam diri saya ketika saya khawatir, ketika saya takut, ketika saya ingin mengambil keputusan-keputusan yang salah karena ketakutan saya. Tapi di situ Tuhan itu selalu memberikan saya hal-hal yang menguatkan saya bahwa Tuhan itu selalu ada beserta saya. Tuhan udah siapkan segalanya untuk saya. Sekian dari firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.